Oke, buat Anda yang ngikutin pasar, mungkin beberapa waktu lalu sempat garu-garu kepala lihat laporan keuangannya ADHI. Sebuah BUMN konstruksi raksasa, tiba-tiba kok bisa rugi triliunan rupiah. Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka yang bikin heboh itu. Jadi pertanyaannya gini, rugi segede gaban di tahun 2025 ini tanda-tanda bahaya, sinyal kapal mau tenggelam, atau jangan-jangan ini justru sebuah manuver cerdas yang sudah diperhitungkan untuk melaju lebih kencang nanti. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang bikin ngeri dulu ya, angka kerugiannya. Tapi jangan panik dulu, kita akan coba pecah-pecah angka ini supaya kita bisa lihat ini kerugian datang dari mana sih sebenarnya dan apa artinya buat kita sebagai investor. Coba kita lihat angkanya, minus 5,4 triliun rupiah. Ini bukan juta, bukan miliar, tapi triliun. Angka sebesar ini jelas langsung jadi sorotan utama di semua berita bisnis kan? Coba bandingin deh, tahun 2024 mereka masih senyum-senyum tuh, untung sekitar 252 miliar. Setahun kemudian, jeder, langsung anjlok jadi rugi 5,4 triliun. Ini bukan turun biasa, ini jungkir balik, penurunannya lebih dari 6.100%, dramatis banget. Nah, disinilah kuncinya teman-teman, dengerin baik-baik pernyataan resmi perusahaan. Ada dua frasa sakti di sini, pencadangan dan penyesuaian nilai wajar aset. Ini bukan bahasa operasional yang gagal, ini bahasa akuntansi tingkat tinggi. Maksudnya apa sih? Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Biar paham kenapa rugi segitu besar, kita harus pakai kacamata yang beda. Ini bukan kerugian biasa, ini adalah sebuah strategi yang namanya Big Bath. Istilah kerennya bersih-bersih neraca keuangan. Gampangnya gini deh. Anggap aja neraca keuangan perusahaan itu kayak rumah yang mau kita jual. Sebelum calon pembeli datang, apa yang kita lakuin? Pasti kita cat ulang yang kusam, benerin genteng yang bocor, bersihin semua sudut kan? Nah, itulah Big Bath. Adi sengaja mengakui semua potensi kerugian dan masalahnya sekarang, biar nanti pas dijual atau di merger, rumahnya udah kinclong, nggak ada PR tersembunyi. Dan yang paling penting, catat ini, ADHI nggak sendirian main bersih-bersih ini. Ini gerakan serentak. Semua BUMN karya lain juga lagi sibuk ngepel neracanya masing-masing. Ini perintah langsung dari pemilik rumah, yaitu pemerintah, supaya semua siap sebelum ada restrukturisasi besar. Nah, lihat data ini. Jelas banget kan? Bukan cuma ADHI, Wika, PTPP, WSKT, semuanya kompak merah. Ini bukan wabah kegagalan, tapi ini adalah riset massal yang terkoordinasi. Jadi kerugian ADHI ini harus dilihat dalam bingkai yang lebih besar, bukan sebagai masalah tunggal. Ini dia poin paling krusial buat investor. Dengerin ya, kerugian 5,4 triliun itu kerugian akuntansi, di atas kertas doang. Artinya nggak ada uang tunai, segitu yang keluar dari brankas perusahaan. Butuhnya apa? Lihat EBITDA-nya, masih positif 763,8 miliar. Artinya dapurnya masih ngebul, proyek-proyek di lapangan masih jalan dan menghasilkan duit. Mesin utamanya masih sehat, cuma lagi di overhaul aja bodinya. Oke, jadi urusan bersih-bersih di ruang akuntansi udah kelar. Sekarang kita pindah ke lapangan. Apa yang terjadi sama bisnis intinya? Nah, ini yang menarik. Sementara laporan keuangannya sengaja dibikin merah, di lapangan justru lagi hijau banget. Lihat angka ini, plus 131,5%. Ini lonjakan perolehan kontrak baru di kuartal pertama 2026. Nilainya 4,72 triliun rupiah. Ini sinyal paling jelas kalau pasar, terutama pemerintah, masih percaya penuh sama ADH untuk ngerjain proyek. Terus, duitnya datang dari mana aja? Mayoritas 76% itu dari proyek pemerintah. Ini nunjukin lagi kalau ADHI itu andalan negara buat proyek infrastruktur. Ya, meskipun di sisi lain, kalau terlalu bergantung sama satu sumber, ini juga jadi risiko. Nanti kita bahas itu. Dan ini bukan proyek kaleng-kaleng ya, kita ngomongin proyek-proyek vital, dari penanganan darurat bencana, perbaikan sungai, sampai jalan tol strategis. Ini bukti kalau secara teknis kemampuan ADHI itu nggak perlu diragukan lagi. Oke, coba kita sambungin benang merahnya sekarang. Pertama, ada aksi bersih-bersih neraca. Kedua, kontrak baru malah meroket. Semua ini muaranya cuma satu, sebuah rencana super besar dari pemerintah, yaitu merger. Rencana besarnya tuh begini, pemerintah punya 7 BUMN karya. Daripada mereka saling sikut-sikutan berebut proyek yang sama, yang bikin untungnya tipis, mending dirampingin aja. Jadi dari 7 akan digabung jadi 3 klaster atau grup yang lebih fokus dan efisien.
Nah, Adi bakal jadi ketua geng di salah satu klaster ini. Nanti di bawahnya ada Nindya Karya dan Berantas Abipraya. Spesialisasinya apa? Mereka bakal fokus di infrastruktur air, kereta api, sama proyek EPC. Jadi nggak lagi jadi kontraktor apa aja bisa, mereka jadi spesialis. Dan buat kita sebagai investor, spesialisasi itu biasanya artinya margin keuntungan yang lebih tebal. Oke, kita udah bedah semuanya. Sekarang, kita pakai topi investor. Setelah tahu semua ini, gimana cara kita menimbangnya? Apa aja sisi positifnya, dan apa aja lampu kuning yang harus kita perhatikan? Oke, kita timbang ya. Sisi optimisnya atau bull case-nya kuat banget. 1, dosa-dosa masa lalu di laporan keuangan udah dihapus, udah bersih. 2, mesin bisnisnya terbukti masih kencang, kontrak baru tumbuh gila-gilaan. 3, kedepannya lebih fokus, nggak buang-buang energi. Ini resep klasik untuk sebuah turnaround story. Tapi, kita juga harus adil. Sisi pesimis atau bear case-nya juga ada. Menggabungkan 3 perusahaan jadi satu itu nggak gampang. Banyak potensi drama. Utangnya juga masih lumayan gede. Dan ketergantungan sama proyek pemerintah itu pedang bermata dua. Belum lagi pasar properti lewat anak usahanya yang masih lesu. Jadi ada 2 cerita di sini. Pertanyaannya, Anda lebih percaya cerita yang mana? Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan bekal analisis yang lebih dalam. Apakah bersih-bersih besar-besaran ini adalah momen lahirnya kembali Adi untuk melesat lebih tinggi? Ataukah resiko-resiko yang ada, kayak utang dan proses merger, itu adalah bom waktu yang terlalu berbahaya untuk diabaikan? Nah, jawabannya ada di tangan Anda masing-masing, berdasarkan cara Anda menimbang semua fakta yang sudah kita bongkar sama-sama. Anggap ini sebagai titik awal untuk riset Anda yang lebih dalam lagi.